Arti kata revival itu artinya Tuhan mau kita bangkit ya, saudara. Tuhan mau kita bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ya, arti revival itu sendiri artinya pulih, bangkit, ya. Kita bangkit dari titik terendah kita, bangkit dari titik nol kita, menjadi seseorang dengan pribadi yang berbeda. Amin. Menjadi seseorang dengan pribadi yang baru. Kalau kita itu hidupnya biasa-biasa saja, selalu ada di titik yang sama, ya, jatuh bangun di situ-situ lagi. Lalu kita terkungkung dengan keadaan yang kok sama. Kemarin saya begini, hari ini saya begini. Ya, tidak ada perkembangan, itu bukan revival namanya. Nah, saudara yang diberkati, penting bagi kita bahwa revival ini harus kita pahami bahwa ini sangat penting bagi kita. Revive, bangkit, pulihlah, to be restored again, to be rise up again. Amin. Saudara, Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk menjadi Priscilla yang lama. Saya itu nama Priscilla itu nama baptis. Ya, nama saya itu Lucy. Lucy Ambarukmi, entah kenapa dikasih nama Lucy. Syukur puji Tuhan bukan Lucy Fair, tapi Lucy. Syukur-syukur Ambarukmi. Ya, pada akhirnya saya dibaptis dan kemarin Jerry sempat bertanya, itu baptisan dan lahir baru sama tidak? Itu memang tidak sama. Ya, nanti kita ada sesi yang berikutnya. Intinya harus lahir baru. Baptisan itu adalah seremonial kita di hadapan Tuhan. Tapi lahir baru itu adalah tanda bahwa kita sudah betul-betul mengalami Kristus lahir dalam hati kita. Nah, saudara yang diberkati, dan saya diberi nama baptis Priscilla. Jadi kalau KTP saya itu sebetulnya Lucy Ambarukmi. Tetapi saya suka dengan nama Priscilla ini karena saudara, ketika saya lahir baru dibaptis, saya menjadi seseorang yang pribadi yang baru dan mengenakan nama Priscilla. Di situ ada seorang pengkhotbah perempuan yang bernama Priscilla. Itu menjadi satu trigger bagi saya untuk menjadi seorang pengkhotbah yang dipakai oleh Tuhan, membuat saya itu revive ke satu kehidupan yang berbeda. Nah, saudara, kalau kita memiliki kehidupan yang sama seperti manusia lama, dan kemudian kita sudah bertobat, dibaptis, tapi kehidupan kita masih kalah, dan terus, itu bukan revival namanya. Makanya pesan Tuhan yang saya mau sampaikan pada hari ini, mari kita revival, benar-benar revival, menjadi manusia yang baru, manusia yang dipulihkan, manusia yang memiliki kapasitas yang berbeda sesuai dengan destiny Tuhan. Saya memberi judul pada malam hari ini yaitu bukan manusia duniawi. Sama-sama katakan bukan manusia duniawi. Bukan Amin. manusia duniawi. Iya, itu harus menjadi label kita. Saya ini bukan lagi Lucy yang dulu, ya. Saya sebenarnya agak nggak suka kok Lucifer, tapi ya udahlah, di akte dan lain sebagainya. Karena begitu saya lahir baru, saya suka dengan pembaharuan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Ada manusia lama yang saya harus tinggalkan, bukan sekedar melupakan, tapi Tuhan sudah menghapuskan dosa dan pelanggaran saya. Nah, revive-nya ini, saudara, saya rindu untuk membagikan, yuk kita bukan manusia lama, kita bukan manusia duniawi, amin, tapi kita mau menjadi manusia dan dibaharui dengan Tuhan. Tapi, manusia pun yang sudah lahir baru, itu harus konsisten. Dia harus bertumbuh, dia harus meninggalkan yang lama dan tidak tinggal di dalam sekedar manusia baru, tetapi menjadi pribadi yang berbuah-buah di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Sedangkan orang yang sudah lahir baru, itu bisa mengalami dia balik lagi ke manusia lama. Engkau telah mengawali dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Kalau engkau sudah lahir baru, mengawali dengan roh, maka engkau harus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Karena
Kita akan belajar firman Tuhan yang surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini punya kisah pelayanan yang luar biasa. Dan yang paling saya suka dari akhir kehidupannya ketika dia menasehati muridnya yang bernama Timotius dan dia menulis surat-suratnya kepada Timotius, ada dia berkata begini di dalam 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. 2 Timotius 4 ayat 7 berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang ayat 8 telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, bahwa sesungguhnya surat Rasul Paulus kepada Timotius, dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, dia mengakhiri kehidupan rohaninya betul-betul melaksanakan pelayanan dengan baik. Yang rindu seperti itu katakan haleluya, amin. Kita pun rindu mengakhiri pertandingan dengan baik, amin. Tetapi saya membaca seterusnya di dalam ayat-ayat ini, dia memberikan pesan kepada Timotius bahwa ada beberapa orang yang melayani bersama-sama dengan dia. Dan ada yang berhasil, tapi ada yang tidak berhasil. Dan ini menjadi warning bagi kita. Tidak selalu kalau engkau sudah lahir baru, lalu kehidupanmu itu akan terus naik. Kalau engkau jaga, engkau akan naik dan revive. Tapi kalau engkau tidak jaga, orang yang sudah melayani pun bersama-sama Rasul Paulus, mereka pun meninggalkan pelayanan. Nah, saudara, mari kita baca di dalam firman Tuhan. Bolehkah saya sharing, Bu Ketua? Share screen. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Bukan Manusia Duniawi, dan kita belajar bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada gereja Tuhan supaya gereja Tuhan itu tidak menjadi sama seperti orang-orang yang pernah lahir baru tapi kemudian kalah dan meninggalkan dunia ini. Nah, saudaraku yang diberkati, ini judul firman Tuhan yang saya dapat bagikan kepada ibu-ibu semua, bapak ibu semua. Bukan manusia duniawi dengan ayat 2 Timotius 4 ayat 10 dan 1 Korintus 2 ayat 14 hingga ayat 16. Ya, ini ada 2 Timotius 4 ayat 1 hingga ayat 15, tapi saya hanya akan baca di ayat yang ke-10, di mana tadi sudah saya bacakan bahwa Rasul Paulus itu menulis surat ini kepada Timotius dan dia ceritakan bahwa dia akan segera mengakhiri pertandingan dengan baik. Lalu pesan-pesannya supaya Timotius meneruskan tugas pelayanannya, memenuhi panggilannya. Amin. Sampai di sini bisa mengikuti ya isi dari surat Rasul Paulus. Dan di ayat ke-9 dikatakan begini, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Timotius disuruh datang kepadanya karena ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Sampai di sini kita lihat bahwa ini adalah rekan pelayanan Paulus yang melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus. Tapi dia meninggalkan Paulus. Ya. Karena apa? Demas yang pernah melayani bersama Paulus ini telah, baca sama-sama katakan, mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Hati-hati saudara. Kalau saudara terlalu banyak dipengaruhi oleh dunia ini, hati-hati jangan sampai hati kita melekat kepada dunia ini. Ingat, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, menjadi hamba Tuhan pada zamannya Paulus itu nggak gampang. Dia bahkan membiayai pelayanannya sendiri. Kenapa Demas yang pernah melayani sama-sama dengan dia telah mencintai dunia ini? Karena tawaran, saudara. Tawaran untuk dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik
dari sekedar pelayanan dan meninggalkan Rasul Paulus. Saudara, kalau kita yang sekarang ini sudah mengenal firman, bertobat, kalau mungkin Paulus itu ya masih hidup ya, datang ke kita, pasti kita sudah ambil tongsis, foto-foto dan melekat mau mendekat ke dia. Aduh, saya mau dimuridkan oleh Rasul Paulus. Tadi aja kita ketemu dengan rektor, itu kita semua pada nempel, pengen foto, pengen ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Apalagi ini seseorang yang punya pengalaman dan kerasulan yang luar biasa, Rasul Paulus. Seorang Rasul Paulus. Kita aja sampai hari ini masih nempel ke Ibu Cici, ya. Ikut morning blessing, Thanksgiving itu kita nempel ke beliau, ya. Kita nempel supaya mendapatkan sesuatu pengajaran yang membuat kita bertumbuh. Nah, Saudara, ada seorang bernama Demas. Dia melayani bersama-sama dengan Paulus. Tapi dia meninggalkan Paulus. Kenapa? Karena telah mencintai dunia ini. Ayat ini begitu menyala di dalam hati saya di akhir-akhir ini. Bahwa perhatikan keadaanmu. Ketika engkau kelihatannya sedang melayani, tapi hatimu gak ada di sana. Jangan-jangan engkau cuma secara body, secara tubuh, ya, secara konektivitas link dengan internet, kamu bisa buka Zoom, kelihatannya kamu ada di sana, tapi hatimu gak ada di sana. Karena cintamu udah beda, cintamu udah berpaling kepada dunia, the world, ya, dunia dan segala isinya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, topik saya yang saya bagikan pada hari ini, kita bukan manusia duniawi. Loh, gak segampang itu. Judul ayat ini kita bisa remakan dalam hidup kita. Kita masih pakai mobil, bukan ontak, ya. Kita masih pakai motor, bukan naik kuda, ya saudara. Kita masih makan pakai Magicom dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin Ibu Pris bilang kita nggak boleh hidup secara dunia? Oh, jelas kita masih bisa hidup secara duniawi. Memang kita ada di dunia ini, tapi jangan menjadi duniawi. Amin. Perhatikan, kita ada di dunia ini, kita masih menjejakkan kaki di atas tanah, masih di atas bumi ini, tapi hati kita itu ada di mana? Amin. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Seseorang yang disebut rasul, seseorang yang menjadi bapak gereja pada waktu itu, seseorang yang sebenarnya sedang membangun Demas, seperti dia sedang membangun Timotius. Amin. Tuhan membuat perbedaan antara Demas dan Timotius. Timotius diberikan nasihat-nasihat untuk membangun jemaat Tuhan. Tetapi Demas tidak lagi. Untuk apa menasihati dia? Karena dia sudah meninggalkan pelayanan. Dia sudah mencintai dunia ini. Jadi saudara yang diberkati, Tuhan mau follow up hamba Tuhan, jiwa-jiwa, jikalau dia juga berespon. Amin. Kalau dia berespon, Tuhan bentuk. Kalau dia meninggalkan Tuhan, Tuhan mau bikin apa? Di dalam Lukas 15, anak yang terhilang, dia meninggalkan rumah bapak, mengambil seluruh harta warisannya, menjualnya sampai habis, sampai dia hampir makan makanan babi. Bapak hanya menunggunya di rumah. Amin. Perhatikan dengan baik. Kalau kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang meninggalkan pelayanan, Tuhan mencari kita, tapi yuk kembali kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Jadi ceritanya saudara, Demas, Kreskes, dan Titus itu sama-sama murid dari Paulus, sama-sama melayani. Tapi Demas pergi ke Tesalonika dan hidup di sana sesuka dia untuk mencintai dunia ini. Sementara Kreskes dan Titus mereka diutus untuk sebuah pelayanan. Nah, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus.
Jika engkau, Timotius, kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat jahat terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran kita. Saudara, kenapa saya bacakan ayat-ayat ini dengan nama-nama yang ada di sini? Saya mau mengingatkan kita semua bahwa bagi Paulus penting untuk seseorang yang ketika dia dimuridkan, ya, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan dia memperingatkan ada orang-orang tertentu yang memang harus dijauhi, seperti Alexander. Tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku, Tuhan juga akan membalasnya menurut perbuatannya dia. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran kita. Jadi saudaraku yang diberkati, perhatikanlah dengan siapa engkau berkomunitas. Ada orang-orang tertentu yang sudah tidak bertumbuh lagi. Dan kemudian mereka akan membawa impact yang membuat akan terjadi pengaruh yang tidak baik di dalam pelayanan. Sementara Rasul Paulus itu di dalam 2 Timotius 4 ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, dia mengakhiri pertandingan yang baik. Dan inilah message yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ayo, engkau sudah memulai satu pertandingan yang baik, selesaikan sampai pada akhirnya ya. Tadi adik kita ini Jerry ini beberapa bulan sudah dimuridkan kita, sudah 1 tahun lebih ya. Ini dia mana? Sudah masih ada kan Jerry? Sudah tidak ada di tempat duduk ya. Jadi ini nasihat saya, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan cuma mulai, tapi harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Nasihat Rasul Paulus berkata kepada kita malam hari ini, Demas telah mencintai dunia ini dan telah meninggalkan aku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini Demas ini ya saya sempat pelajari bahwa dia ini bersama-sama di dalam Kolose 4 ayat 14, dia bersama dengan Lukas, dan dari Demas itu dia mengirim salam, artinya dia dari kitab Kolose itu sudah ada sama-sama dengan Demas. Lalu di Filemon 1 ayat 24, dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas teman-teman sekerja. Jadi Demas ini teman sekerja. Tapi di akhir hayat Paulus, Demas mencintai dunia ini dan meninggalkannya. Lalu Kreskes dan Titus yang saya sampaikan tadi, mereka pergi melayani di tempat lain, yaitu Galatia dan Dalmatia. Jadi perbedaan antara Demas dan mereka adalah Demas meninggalkan karena cinta dunia, yang lain berpindah karena tugas rohani dan pelayanan. Nah, saudaraku yang diberkati, katakan sama-sama, kita bukan manusia duniawi, bukan manusia yang mencintai dunia ya. Bukan manusia duniawi itu menekankan kita harus hidup sebagai manusia rohani dan tidak terikat pada pola duniawi. Nah, gambaran di sini adalah kita mau merenungkan firman Tuhan itu jauh lebih, hati kita lebih berat ke firman. Amin. Seperti yang saya katakan tadi. Lalu kita kan nggak mungkin kita nggak hidup lagi di dunia ini. Tapi jangan sampai dunia itu lebih berat sebelah. Kita harus lebih berat kepada firman. Kita buka di dalam 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 1 Korintus 2 ayat 14 dan 16 ya. Di bawah poin nomor 4 di situ dituliskan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Perhatikan saudara, kalau orang sudah cinta dengan dunia, kalau orang itu sudah menjadi orang-orang yang dikuasai oleh keinginan hawa nafsu dunia, ya sudah sulit. Dia tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Makanya saudara, manusia rohani itu bisa memberikan nasihat, bisa memberikan masukan. Kenapa tiap kali kita tanya, kalau ketika kita bingung ada masalah, tanya pendeta, tanya hamba Tuhan, tanya gembala. Karena mereka manusia rohani, menilai segala sesuatu. Nah, kita pun mau menjadi orang-orang seperti itu. Amin. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai. Sementara kalau orang yang hidupnya duniawi, dia tidak memahami karena hikmat itu tidak ada. Amsal 1 ayat 7 masih ingat? Takut akan Tuhan adalah permulaan
pengetahuan, permulaan hikmat. Nah, saudaraku yang diberkati, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, coba angkat kedua tangan saudara, lalu taruh di pikiran saudara. Katakan, aku dipenuhi Roh Allah, aku dipenuhi Roh Tuhan, aku dipenuhi Roh Kudus. Amin. Lalu katakan sama-sama begini, aku memiliki pikiran Kristus. Amin. Aku memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus menilai segala sesuatu. Pikiran Kristus adalah pikiran manusia rohani. Saudara percaya? Amin. Mulai hari ini, Tuhan akan memberikan saudara hikmat untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Dan saya berdoa untuk Jerry, hari ini tidak kebetulan kamu bawa visi misi ini, terima firman Tuhan ini. Kamu akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Tapi sekali lagi, jika kamu hidup di dalam Kristus, kita harus menjadi manusia rohani. Pesan Tuhan pada malam hari ini, kita harus menjadi manusia rohani. Jangan menjadi manusia duniawi. Manusia yang cinta akan dunia, karena manusia duniawi, 5 poin yang kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16 ini adalah, yang pertama, dia tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Nah, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi ciri-ciri orang yang duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Saudara tahu, pikirannya keblok. Ya, pikirannya keblok. Kalau misalnya dia dikuasai oleh game online, hati-hati saudara kalau misalnya anak-anak muda yang lagi ikut ya, Jerry, kalau punya HP mahal kemudian dikuasai oleh game online, itu keblok, firmannya keblok. Karena manusia itu sebenarnya nggak bisa berpikir dua hal sekaligus. Kalau kita menerima hal yang duniawi, hal dari Roh Tuhan pasti keblok. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Baginya itu adalah suatu kebodohan. Manusia duniawi, ya, manusia duniawi itu, ya, ini baru mau makan siang jam malam begini. Di chatting. Manusia duniawi tidak menerima apapun yang berasal dari Roh Allah. Dan perkara rohani dianggap sebagai satu kebodohan. Parahnya itu kalau seseorang tidak betul lahir baru. Tidak betul-betul lahir baru. Mungkin sudah melayani, bahkan sudah masuk di dalam kolam baptisan, tapi tidak belum lahir baru. Makanya pikiran Tuhan belum ada dengan dia. Makanya saudara yang diberkati, pastikan kita lahir baru supaya pikiran Tuhan itu betul-betul ada di dalam diri kita. Sehingga perkara-perkara rohani kita tidak menganggap sebagai satu kebodohan di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Perkara rohani itu dianggap sebagai satu kebodohan bagi orang duniawi. Dia akan menertawakan, dia akan menganggap aneh orang-orang berpuasa, dia akan menganggap aneh orang-orang yang berbahasa roh, dia akan menganggap aneh orang-orang yang mau setia dengan Tuhan, dan dia tidak dapat memahami perkara rohani. Sulit sekali mengerti firman, sulit sekali menerima nasihat, sulit sekali untuk dibaharui sebagai manusia baru, sulit sekali diajarkan untuk berdamai. Tidak dapat memahami, keblokir saudara. Saudara bayangkan kalau keblokir, saudara itu kalau WA-nya diblokir orang, saudara mau jungkir balik itu pasti message nggak masuk. Keblokir, tidak mendapatkan pemahaman tentang perkara rohani. Yang keempat, di dalam ayat ini sendiri dikatakan tidak dapat memahami pikiran Tuhan. Karena pikiran Tuhan tidak ada pada dia. Tapi luar biasanya, orang yang hidup di dalam Tuhan menerima pikiran Kristus. Luar biasa, amin saudara. Jadi saudara, di otak kita yang kecil ini, Tuhan selipkan pemahaman-pemahaman dia. Makanya ginosko,
Pengenalan akan Tuhan akan membuat saudara menjadi satu pribadi yang berbeda. Rahab sebelum pertemuan dengan dua orang pengintai, dia mohon maaf adalah pelacur. Tapi setelah pertemuan dengan pengintai, takut akan Tuhan ada pada dia dan dia berubah. Amin. Saudara, perjumpaan dengan Kristus mengubahkan pola pikir. Epistrofe, berbalik, berpikirnya berbalik, ya. Metanoia, terjadi perubahan paradigm, perubahan pola pikir. Seseorang yang mengalami lahir baru, menerima roh Tuhan, mendapatkan pikiran Tuhan, itu epistrofe. Dia yang dulu jalannya salah, dia pasti akan berbalik, cenderung meninggalkan manusia duniawi. Roma 12 ayat 2 itu epistrofe, metanoia. Janganlah kamu menjadi serupa. Serupa. Apa bedanya kamu dengan orang dunia? Ternyata sudah dikatakan sudah mengenal Tuhan, kok sama seperti orang dunia. Nah, ini manusia duniawi, saudara. Kenapa serupa? Ya serupa tapi tak sama. Serupa karena sama. Amin, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa. Firman Tuhan katakan, udah berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi saudara, manusia yang sudah manusia rohani, pasti budi pekertinya akan berubah. Mungkin dikit-dikit ya, tapi nampak kok. Dulu dia begini, sekarang dia begitu. Kamu dapat pada akhirnya, poin kelima, dapat membedakan manakah kehendak Allah. Tapi manusia duniawi gak bisa bedakan, saudara. Dia samakan semua, yang melanggar aturan, semua dianggap sama. Nah saudara, kita bukan seperti orang-orang dunia. Ya, kalau belum ada SIM, jangan bawa kendaraan. Kalau orang yang orang dunia, gak apa-apa kok. Tapi kan ajarannya harus punya SIM dong, baru bisa bawa kendaraan. Orang yang nggak bisa membedakan kehendak Allah, dia nggak tahu membedakan mana tangan kiri dan tangan kanan. Tapi orang yang sudah berubah, dia akan lama-lama makin baik, makin baik, makin baik. Mulai tidak seperti orang-orang dunia yang segala sesuatu boleh, tapi dalam Tuhan segala sesuatu harus dengan pikiran Kristus. Ya, poin-poin yang inti di sini yaitu apa sih itu manusia duniawi? Orangnya suka sekali kompromi dengan daging. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, hawa nafsu, iri hati, amarah, perselisihan, bahkan di dalam Kolose 3 tentang manusia baru itu ciri-ciri orang yang penuh dengan kepahitan, kegeraman, itu hidup menurut DAGING, daging. Percabulan, hawa nafsu, iri hati, amarah, perselisihan. Kalau engkau dan saya masih melakukan hal-hal ini, apa bedanya kita dengan orang dunia? Masih sama kok, masih sama dikuasai oleh hawa nafsu. Apalagi terjadi, mohon maaf, persundalan. Tadi waktu saya khotbah juga di gereja, saya bahas tentang Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Ya, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kikir, orang-orang pencuri, di dalam juga kitab 1 Korintus dikatakan pencuri, pemburit tidak masuk kerajaan Allah, ya. Orang-orang pelit tidak masuk kerajaan Allah, dan juga orang-orang yang persundalan dengan berbagai macam persundalan itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Itu jelas, padahal Tuhan sedang berkata-kata tentang Yerusalem baru, tentang langit dan bumi yang baru di dalam Wahyu 21. Tapi jelas dikatakan, orang penakut, orang yang tidak percaya, orang yang bersundal itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Karena bagi Tuhan, hidup di dalam roh itu serius. Amin. Mari sama-sama katakan, bagi Tuhan, hidup dalam roh itu serius. Dan hidup menurut daging itu sama sekali nggak direken, saudara. Saudara coba buka di dalam Wahyu 21 ayat 8. Ya, buka di situ. Itu ketika Tuhan memberikan langit dan bumi yang baru, orang-orang penakut, orang-orang sundal, orang-orang pendusta nggak masuk langsung, nggak menerima air kehidupan. Bagi Tuhan kekudusan itu masalah yang serius. Karena kita bukan orang yang lahir memang harus kudus,
bukan lahir yang memang sudah kudus karena kita sudah dikandung oleh dosa, kita nggak mudah hidup kudus. Katakan sama-sama, nggak mudah hidup kudus, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi Tuhan, hidup menurut daging itu serius. Dia katakan nggak masuk, nggak masuk. Saudara ASN, kalau nggak masuk passing grade, memang nggak masuk. Biar saudara mau jungkir balik, kalau passing grade nggak masuk, memang nggak masuk, saudara. Jadi kerajaan Allah pun itu nggak masuk. Banci-banci itu nggak masuk. Itu di firman Tuhan di dalam 1 Korintus berapa ya? Pencuri, pemburit, banci tidak masuk dalam kerajaan sorga. Makanya saudara, kalau ada saudara-saudara, anak, cucu yang sudah ada kebencong-bencongan, katakan bertobat hari ini. Karena mereka menjadi itu karena dagingnya minta itu. Hidup menurut daging. Manusia duniawi itu hidup menurut daging. Yang kedua, mencintai dunia lebih dari Tuhan. Seperti Demas. So bagus-bagus tidak ikut dengan Rasul Paulus dan melayani sama-sama. Dia pilih itu dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Duniawi bukan hanya soal tindakan, tapi juga hati yang melekat pada hal-hal dunia ini lebih dari Tuhan. Jadi bagaimana? Masih boleh punya oto, masih boleh punya motor, masih boleh punya TV, masih boleh punya rumah. Ya, Yeremia bilang di dalam kitab Yeremia, engkau di Babel, pergi bercocok tanam. Dan selama engkau ada di sana, ya hidupi keluargamu. Nah selama kita dibuang Tuhan, Yeremia 29 ayat 7 katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku membuang kamu. Artinya saudara boleh ada di dunia ini, boleh saudara masih cari nafkah, hidup di dunia, tapi usahakan kesejahteraan kota, doakan untuk keselamatan, dan apa yang ada di tanganmu itu sifatnya hanya sementara. Amin. Yang kedua, dipanggil untuk hidup sebagai manusia rohani, bukan sebagai manusia duniawi. Yaitu di dalam Roma 12 ayat 2, ini budi pekerti, ini pikiran kita harus mengalami transformasi. Sama-sama katakan transformasi. Transformasi, perubahan pola pikir. Metanoia, amin. Katakan metanoia, perubahan paradigma. Berubah oleh Tuhan. Ini proses di mana kita mulai berpikir, bertindak, dan hidup sesuai kehendak Tuhan, bukan keinginan dunia. Saya rindu, saya melalui pelayanan online ini Zoom, dikirim Tuhan lebih banyak lagi murid. Ya, sejujurnya saya senang bisa memuridkan salah satu adik kita ini Jerry, tapi menjadi satu warning bagi saya bahwa anak ini harus betul-betul mengalami Tuhan secara pribadi, supaya kita pun pengen pelayanan kita nggak sia-sia ya Ibu Cici. Tapi itu kan semua terpulang dari yang bersangkutan. Tapi saya senang, ya saya senang bahwa tadi kayaknya dia hafal banget ya. Artinya ada upaya untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan saya rindu Tuhan kirim lagi anak-anak muda, kirim lagi jiwa-jiwa yang mempercayakan hidupnya untuk kita bimbing di dalam pelayanan ini. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak haus toh mau memuridkan. Amin. Karena kita dari tempat duduk kita, dari tempat kerja kita bisa membimbing orang untuk dia bertumbuh secara rohani. Upahmu besar di sorga. Amin. Biarlah pelayanan Hati Immanuel Ministry ini bisa merevival orang-orang yang ada di luar sana. Tapi respon itu penting untuk hidup bukan menjadi manusia duniawi. Dan saya bersyukur ketika murid kita mengalami banyak perubahan. Dan itu semua karena respon mereka pada Tuhan. Pembaharuan budi dan pikiran itu terjadi ketika berespon ya. Kadang-kala ketika saya muridkan bisa tanya Jerry, Nantulang kayak gini, nggak bisa Jer, gini. Jadi cukup ada ketegasan ya saya. Tapi itu kadangkala Tuhan berikan hikmat. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita menerima pikiran Kristus. Kita menilai segala sesuatu dengan roh Kristus, sehingga kita bisa memberikan jawaban sekalipun kita dibedakan oleh pulau dan lautan, kita bisa membimbing orang dengan pikiran Kristus.
Karena saya di sini santai aja, tapi Tuhan kasih tahu, sampaikan ini, sampaikan ini, sampaikan ini. Makanya saudara, hidup sebagai manusia rohani itu penting. Karena saudara mau memuridkan orang dimanapun, yang kasih tahu Tuhan kok. Saya bilang dari sini, Tuhan akan bicara dengan dia yang ada di sana. Jadi perkara rohani itu tidak akan dibatasi dengan waktu bagaimana kita memuridkan orang. Pembaharuan budi dan pikiran untuk seseorang yang dimuridkan itu penting. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Buah-buah roh itu nyata. Jadi saudara, kita nggak bisa bilang kita bertumbuh tapi nggak ada buah. Hidup dipimpin Roh Kudus itu harus ada buahnya. Dulu yang pemarah jadi punya kasih. Dulu yang suka merengut punya sukacita. Dulu yang selalu kehilangan kontrol punya damai sejahtera. Dulu yang kurang sabar, lama-lama kok bisa sabar. Dulu yang gak baik jadi orang yang generosity, punya kemurahan. Ciri-ciri manusia rohani. Nah, hidupnya dipimpin. Tak, 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 step by step. Makin benar, makin kudus, makin kudus. Bukan berbalik. Menjadi orang yang sudah lahir baru, kompromi. Kerja, izin aja terus. Izin pelayanan. Ternyata malas. Itu nggak dipimpin Roh Kudus. Itu namanya memanfaatkan kekudusan yang salah. Hidup dipimpin Roh Kudus. Roma 8 ayat 13 hingga 16 berkata begini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Perhatikan saudaraku yang diberkati. Ternyata memberi makan kepada daging mematikan manusia rohani. Memberi makan terhadap daging mematikan manusia rohani. Saudara menjadi anak Tuhan jangan suka melanggar aturan. Karena nanti kita jadi tumpul, tidak peka. Ya. Ada lampu merah, terobos, ya. Ada polisi nggak pakai helm, gas. Saudara lama-lama saudara nggak peka. Latih diri dari perkara-perkara yang bisa dilihat. Karena kalau segala sesuatu yang kelihatan saja kita nggak bisa, bagaimana kita bisa menyembah Allah yang tidak kelihatan? Kalau kamu hidup menurut daging, banyak kompromi, rohmu pasti mati. Kamu akan terjebak menjadi manusia duniawi. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Makanya kita sebetulnya sebutan kita adalah murid. The follower of Jesus Christ. Bukan sebut-sebut nama Tuhan Yesus ke sana, kamu ke sana. Kamu bukan pengikut Yesus, saudara. Saudara kita adalah the follower of Jesus Christ. Katakan, aku adalah pengikut Kristus. Aku adalah pengikut Kristus. Kemana Tuhan pimpin, di situ kita pergi. Enggak kita bilang, Yesus sini. Salah, itu Yesus ini. Ya saudara yang pimpin. Saudara hidup di dalam daging. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Syukur kepada Tuhan, amin. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jangan sampai ketika Roh Kudus tidak lagi bersaksi bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Karena roh Tuhan itu ternyata engkau sudah tinggalkan. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Tapi saudara dengan keputusan saudara, Tuhan ke sana, ya, Tuhan ke arah sana, saudara ke arah sana. Yang meninggalkan siapa? Jangan bilang Tuhan. Anda yang meninggalkan. The follower of Jesus Christ pasti ngikut Tuhan. Kalau engkau pergi ke arah yang lain, Anda yang meninggalkan Tuhan. Roh itu nggak akan bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Perhatikan dengan baik. Menjadi manusia rohani, saudara jangan suka hidup menurut daging. Lama-lama rohmu pasti akan mati. Nah, kalau sudah mati, engkau sudah kembali ke setelan awal, manusia duniawi. Tidak ada lagi pikiran Kristus. Yang ketiga, dampak hidup bagi orang, dampak hidup yang tidak duniawi artinya dampak hidup sebagai manusia rohani. Dampak hidup sebagai manusia rohani, yaitu menjadi terang dan garam, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yang kedua, dapat menyenangkan hati Tuhan,
Tuhan senang kalau kita hidup murni, suci, dan setia. Yang ketiga tentunya kita menjadi manusia rohani. To be revived again. Di dalam Mazmur 85 ayat 6, saya suka dengan ayat dari King James Version bilang begini, revival. Ini kan temanya revival ya. Will thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Ya. Kalau di dalam terjemahan Alkitab, untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Tapi kalau di dalam King James Version, will thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Atau tafsiran dari Google Translate, tidakkah engkau akan membangkitkan kami lagi supaya umatmu bersuka cita karena engkau, saudara, kita membutuhkan revival. Amin. Terjemahan dalam NIV atau New International Version, restore us again, God our Savior, and put away your displeasure toward us. Artinya dalam terjemahan NIV ini, pulihkan kami lagi Tuhan, juru selamat kami, dan singkirkan ketidaksenanganmu terhadap kami. Saudaraku yang diberkati, kenapa saya angkat ayat firman Tuhan ini? Bahwa sesungguhnya revival itu kita perlukan. Mengapa? Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Tapi saya mau katakan syukur kepada Tuhan yang oleh Yesus Kristus mau mengampuni kita. Oleh sebab itu di dalam NIV dikatakan, pulihkan kami lagi Tuhan, juru selamat kami, dan singkirkan ketidaksenanganmu terhadap kami. Saudaraku yang diberkati, Tuhan tidak bisa menyangkali kekudusannya. Tetapi oleh karena darah Yesus yang sudah membungkus saudara dan saya, maka Tuhan bisa menerima kita kembali. Dan yang sedang dia kerjakan adalah to revive us again. Untuk membuat kita bangkit sekali lagi. Tapi satu hal saudara, maukah engkau dan saya meresponi panggilan Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Amin. Kesimpulan pada malam hari ini bahwa mari kita jangan hidup sebagai manusia duniawi, tapi mari kita hidup sebagai manusia rohani. Perhatikan dengan baik. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah, Roma 8 ayat 14, adalah anak-anak Allah. Tetapi jika oleh perbuatan dagingmu terus-menerus engkau lakukan, maka engkau pasti akan mati. Tapi kalau oleh Roh engkau menghidupkan perbuatan-perbuatan yang benar di dalam Tuhan, maka engkau akan hidup di dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya akan memberikan tantangan buat saudara. Apakah saudara mau hidup seperti Demas yang sudah melayani tapi mencintai dunia ini dan meninggalkan pelayanan? Ya, ini Jerry goyang-goyang kepala. Amin ya, Jer. Sampai hari ini kami masih bisa memuridkan kamu. Itu semua karena responmu yang baik terhadap Tuhan. Dan kalau engkau berhenti berespon, itu adalah keputusanmu. Dan saya berdoa ada anak-anak muda lain lagi yang Tuhan titipkan ke wadah ini, kepada kami, lewat pelayanan. Sekalipun mungkin kita tidak sering bersua, tapi pikiran Kristus ada di dalam hati para guru, para mentor di tempat ini untuk membimbing dengan caranya Tuhan. Sehingga kami pun gak ketemu, hanya satu kali kami ketemu ya, tapi kita bisa memiliki pikiran Kristus. Itu sebabnya saya mau sampaikan pada hari ini, menjadi manusia rohani itu sangat penting, terlalu penting, dan amat sangat penting. Karena Tuhan titipkan pelayanan kasih ini kepada Anda dan saya. Dan semoga pelayanan kita akan bermanfaat. Ketika kita memiliki pikiran Kristus, nasihat kita akan menyelamatkan jiwa yang ada. Ada satu lagi adik kita ya, Helen, yang kita bimbing dari jarak jauh. Nah, saudara, puji Tuhan. Dengan segala macam tantangan yang ada pada dia memberi diri, dibaptis dan menjadi anak Tuhan
Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa satu orang bertobat, seluruh isi sorga bertempik sorak di hadapan Tuhan. Amin. Ingat misi dari Hati Immanuel Ministry, selamatkan jiwa berapapun harganya. Sudahkah Anda membawa jiwa? Miliki pikiran Kristus. Sebab setiap orang yang diperlengkapi oleh Tuhan, kemanapun engkau pergi, kemanapun Tuhan utus, buahnya jiwa. Amin. Buahnya jiwa. Nah, saudaraku yang diberkati, mungkin satu kali nanti Helen juga akan bersaksi. Dia mendapatkan firman Tuhan secara langsung. Lalu setelah dia dapatkan firman Tuhan secara langsung, dia telepon saya pagi-pagi. Mami, saya mau telepon, saya mau sharing. Saya nggak sempat angkat teleponnya. Kejadian itu menjadi warning dia untuk kemudian dia hadapi sesuatu masalah siangnya. Tapi firman Tuhan itu dia udah dapatkan. Saudara, berperilakulah sebagai manusia rohani. Maka Tuhan akan memberikan penyingkapan, rahasia-rahasia kerajaan yang dunia tidak bisa berikan. Tapi sekali lagi, kalau engkau dipenuhi dengan kedagingan, keduniawian itu akan ngeblokir perkara-perkara rohani dari Tuhan. Pilihlah Tuhan, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Hiduplah sebagai manusia rohani dan bukan sebagai manusia duniawi yang kompromi, yang tidak peka, yang tidak mengikuti Yesus, yang bukan menjadi follower of Jesus Christ, tapi jadilah manusia rohani. Sehingga God will restore, God will revive us again. Revival, bangkit, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, God bless you. Mari berdoa. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita semuanya dengan berkat kasih karunia. Biarlah kami bukan orang-orang yang kompromi, tidak seperti Demas yang mencintai dunia ini dan meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan, tetapi biarlah kami menjadi seperti Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan di dalam kasih, di dalam perkataan, di dalam iman, sehingga oleh dia maka banyak jiwa akan dibawa kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua agar hidup sebagai manusia-manusia baru, manusia rohani yang tahu membedakan kehendak Bapa. Kami percaya kami dibaharui, semakin ada perubahan jadi pribadi yang lebih baik. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Luruskan pemberitaan firman Tuhan ini dan berkati setiap telinga dan hati yang merespon. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.